Hujan bom di Baghdad, basis militer Amerika diserang drone misterius. Pangkalan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat di Baghdad jadi sasaran serangan pesawat tanpa awak atau drone Senin 14 Juni 2021 pagi waktu setempat. Untuk kedua kali dalam sepekan, pangkalan militer Victory menjadi target serangan misterius. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari Sabiri News, sebuah drone terbang berkeliaran di atas pangkalan militer Amerika sebelum menembakkan munisinya. Diketahui drone tersebut mencoba menghancurkan landasan pacu pangkalan militer Amerika. Yang lebih mengejutkan, pangkalan militer Amerika ini lagi-lagi jadi sasaran serangan. Sekitar 3 hari sebelumnya, pangkalan militer Victory diserang sejumlah roket. Diketahui ada sejumlah roket dengan jenis Katyusha yang menghujani pangkalan tersebut. Untungnya serangan pesawat tanpa awak itu tidak menimbulkan korban. Pangkalan Victory sendiri berjarak 5 km dari Baghdad, ibu kota Irak. Pangkalan ini adalah salah satu dari sekian banyak instalasi militer yang berdiri di Irak sejak Amerika Serikat menginvasi negara itu pada 20 Maret 2003. Iron Dome Israel jebol oleh roket Qassam murah berbahan dasar pupuk. The Iron Dome atau pertahanan kubah besi Israel jebol oleh roket Qassam murah berbahan dasar pupuk. Iron Dome atau kubah atau atap besi Israel adalah sebuah jaringan roket jarak pendek untuk menangkis roket dengan mengandalkan sistem radar. Sudah barang tentu sistem radar Iron Dome Israel tersebut kuat dan peka yang siaga 24 jam. Radar tersebut berpendar non-stop melindungi kota Israel, lengkungan jangkauannya mirip kubah yang tidak terlihat. Namun ternyata Iron Dome Israel itu hancur dan jebol karena ditembak berturut-turut oleh roket Qassam yang murah berbahan dasar pupuk. Dilansir mantrasukabumi.com dari tulisan alumnus Fakultas Teknologi Pertanian Gunawan Bibisono dalam akun Facebooknya yang berjudul The Iron Dome, pertahanan kubah besi pada Sabtu 15 Mei 2021. Milisi Palestina, gerakan militan Palestina beberapa waktu lalu menembakkan ratusan roket jarak pendek dengan sasaran pemukiman padat dan bandara di Israel. Itu adalah roket Qassam, sebuah produksi inovasi milisi Palestina untuk melawan Israel dari udara. Cara kerjanya sederhana, mirip kembang api roket dengan bahan bakar potasium nitrat KNO3 yang biasa dipakai untuk pupuk dicampur gula dan hulu ledaknya memakai TNT diberi tambahan nitrat urea. Juga bisa digunakan untuk pupuk. Qassam generasi pertama saat diluncurkan Oktober 2001 memiliki panjang 1,8 meter dan saat ini Qassam generasi keempat dengan panjang 2,4 meter mempunyai jangkauan tembak lebih jauh dengan daya ledak yang lebih besar. Qassam adalah roket dengan jenis fire and forget, tembak dan lupakan. Artinya begitu ditembakkan, roket ini bekerja sendiri menuju sasaran sendiri sesuai sudut peluncuran. Qassam tidak bisa belok atau dibelokkan seperti layaknya rudal dengan tuntunan radar karena Qassam memang tidak dikendalikan. Pendek kata, begitu ditembakkan, Qassam menentukan nasibnya sendiri. Ia bisa menghantam sasaran, melesat, gagal di tengah jalan atau rontok karena ditembak lawan. Saat pertama muncul, Qassam membuat kaget politisi dan pimpinan militer Israel. Roket ini kerap sukses membobol pertahanan udara Israel, namun Departemen Pertahanan Israel lebih melihat Qassam lebih mengarah pada sasaran psikologi, membuat takut orang daripada sasaran fisik. Begitu Qassam ditembakkan, alarm akan meraung-raung, itu pertanda bagi warga sipil harus lari ke tempat pelindungan. Suara alarm inilah yang telah merontokkan mental dan keberanian warga sipil biasa jauh sebelum roket mencapai sasaran. Harganya yang murah, sekitar $1.000 per roket, membuat Qassam bisa diproduksi massal dalam waktu singkat.
Militer Israel putar otak menghadapi roket-roket ini. Dana sekitar $200 juta dibenamkan untuk meriset sebuah sistem pertahanan udara canggih yang terpadu, mampu bereaksi cepat dan tepat, juga tentu saja bisa siaga 24 jam. Rafael diambil dari nama malaikat penyembuh, adalah perusahaan industri pertahanan swasta Israel yang pada tahun 2011 berhasil menawarkan sistem pertahanan tadi. Mereka menyebutnya Iron Dome atau kubah atau atap besi, yaitu jaringan roket jarak pendek untuk menangkis roket dengan mengandalkan sistem radar yang kuat dan peka yang siaga 24 jam. Radar ini berpendar non-stop melindungi satu kota. Lengkungan jangkauannya mirip kubah yang tidak terlihat. Begitu roket lawan ditembakkan, secara otomatis radar akan membaca arah dan kecepatannya. Secepat kilat data ini dilaporkan pada unit kontrol. Battle Management and Control, yang kemudian diteruskan pada Tamir, roket-roket penangkis. Ada 20 roket alam satu box yang akan melesat ke arah mana roket tadi ditembakkan, dan pada titik terdekat Tamir akan meledakkan diri merontokkan juga roket lawan. Sistem ini meski tidak sempurna tetapi akurat hingga 90%. Artinya masih ada 10% lagi roket milisi Palestina yang bisa lolos. Itu sebabnya taktik milisi Palestina saat menembakkan roket adalah secara bersamaan atau serentak, langsung meluncurkan ratusan roket dengan harapan selalu saja ada yang lolos. Roket jenis Fire and Forget sebenarnya telah dipakai sejak Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1944, Nazi Jerman telah menembakkan 10.492 roket V1 dari instalasi peluncuran di Belanda, Perancis, dan dari Jerman sendiri dengan sasaran ibu kota London. Kepanikan pun terjadi di mana-mana, takut menghantam istana Buckingham. Raja George ke-6, ayah Ratu Elizabeth II Ratu Inggris, saat ini disarankan untuk mengungsi ke Kanada, tetapi ditolak keras oleh raja. Melalui corong radio BBC, dengan suara tergagap ia terus memberi semangat rakyatnya agar tetap tabah. Separuh roket V1 berhasil dirontokkan oleh tembakan pesawat tempur artileri Brigade Balon Udara dan dikejar pesawat tempur AU Inggris. Peluru roket dikejar pesawat tempur baling-baling, itu sungguh terjadi. Adalah penerbang G. Musgrave yang pertama melakukannya. Dengan menyenggolkan sayap pesawat pada sayap roket, membuat arah V1 berbelok tajam, menukik dan menghantam sawah. Tindakan yang benar-benar nekat dan berani, tapi mereka memang tidak memiliki pilihan lain. Mirisnya, baik roket V1 maupun Qassam akan menyisakan tindakan saling balas antar yang bertikai dan ujungnya selalu sama, korbannya tetap warga sipil.